Saya ke Mayor Marco Anderson yang tadi disebut namanya Eropa, wajahnya Tionghoa, tapi jadi tentara Indonesia. Dan ini mimpi yang sejak kecil itu dicita-citakan. Dan untuk mewujudkan mimpi itu kan tantangannya juga nggak sedikit itu. Menjadi tentara orang Indonesia aja itu susah, apalagi Indonesia dengan label dari keturunan Tionghoa. Gimana Marco bisa menjelaskan? Kalau saya berawal memang dari kecil, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pilot. Kemudian dengan dukungan dari orang tua, tentunya kemudian saya berusaha sebaik-baiknya untuk dapat meraih mimpi tersebut. Dengan konteks sebagai Tionghoa, mungkin saya pertama di keluarga yang masuk ke dalam dunia militer, menjadi pilot. Begitu juga ketika melaksanakan pendidikan. Memang saya jadi satu-satunya di sana, tapi saya tidak merasa itu sebagai suatu penghalang. Ya. Justru memacu untuk kita bisa menunjukkan berbuat yang terbaik. Tadi Marco menyebutkan di kokpit itu nggak ada tuh latar belakang segala macam yang membuat orang rasa berbeda. Tapi yang dituntut adalah profesionalisme. Dan dalam tugas-tugas yang selama ini Mayor Marco lakukan, dan itu juga terbukti. Nah, dalam proses untuk menemukan keyakinan bahwa kita dituntut bisa melakukan kontribusi karena profesionalisme, bukan latar belakang, itu akhirnya tersadarkan setelah sekian lama perjalanan. Ya, karena ketika kita di tentara terutama, kita sudah memakai baju yang sama, kita menggunakan seluruhnya atribut yang sama, pesawat yang sama, seluruhnya kita akan menjadi membaur di sana. Kemudian ketika dalam misi suatu penerbangan, kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak ada ego masing-masing, saya mau merasa lebih hebat, saya mau berperang sendirian, tidak mungkin kita akan berperang sendirian, tapi kita butuh yang lainnya untuk saling membantu, untuk kita saling support satu sama lain. Baik kita nanti ada yang jadi leader, ada yang jadi wingman, kita pun semuanya saling membutuhkan. Karena di sana kita akan saling menjaga dari kita berangkat sampai dengan kita juga kembali dengan selamat. Oke. Dalam sejarah TNI Angkatan Udara, mungkin Marco punya catatan tertentu bagaimana kontribusi dari keturunan Tionghoa juga. Apakah ini keturunan pertama yang menjadi penerbang atau ada catatan lain sebelumnya? Sebelumnya ada penerbang sebelumnya, penerbang tempur juga, Bapak Rudi Taran. Kebetulan kami juga berkomunikasi. Kemudian setelah itu setelah sekian lama kami baru masuk ke dalam militer. Terutama di penerbang. Mungkin kalau yang dokter banyak ya? Ya, cukup banyak. Yang teknisi ataupun di bagian-bagian lain cukup banyak. Dan dalam proses untuk menjaga luasnya wilayah Indonesia, tadi Marco juga menyebut bahwa ada peran-peran di luar hanya penerbang, tapi juga bidang-bidang lain yang sekaligus menunjukkan bahwa memang kita punya keunikan dan keunggulan masing-masing, tetapi untuk menjaga Indonesia yang satu itu dibutuhkan kontribusi yang real ya dari masing-masing itu ya. Iya, karena masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi tidak bisa semuanya sama, jadi penerbang semua, siapa yang akan menyiapkan pesawat ataupun jadi penyiap pesawat, siapa yang akan terbang, ataupun siapa yang menyiapkan senjata, siapa yang akan mengurus administrasi dan lain-lain. Jadi kita saling support, saling mendukung. Kemudian mungkin di daerah sana siapa yang mencari data tentang daerah yang akan kita tuju, tentang lokasi. Jadi kita semua saling membantu ataupun saling support untuk satu tujuan yang sama. Oke. Dari latar belakang, ini sering ada anekdot, mungkin Mbak Inayah atau Ibu Mari juga tahu, kalau seorang keturunan Tionghoa, setinggi apapun anak sekolah, dia harus ngurusi usaha atau kegiatan bapaknya. Dan bapaknya tadi kan wirausahawan ya, di teknik ya, atau di mesin atau dan sebagainya. Servis mesin. Nah itu bagaimana respon keluarga ternyata melihat Mayor Marco ini, wah tidak kembali nih ke rumah. Kalau kita ngomong tadi Bu Mari menyebut film Cek Toko Sebelah, itu kan kelihatan sekali.
Gimana, Ya, ya. Mayor? Marco? Kebetulan dari saya kecil juga memang orang tua mendukung, jadi menanyakan cita-cita jadi apa. Orang tua juga ikut bangga dengan cita-cita anaknya, mensupport. Silakan kalau mau jadi penerbang. Jadi tidak, mungkin waktu awal saya juga ikut ayah untuk betulin mesin, betulin ini. Saya cukup tertarik juga. Namun cita-cita juga, saya punya cita-cita yang berbeda. Mungkin pesawat agak mirip lah, ada mesinnya juga. Bisa saya betulin. Masih bisa ditoleransi. Masih bisa. Karena ya sebagai pilot, terutama kalau pilot pesawat tempur, kita kan terbang sendiri. Jadi tidak hanya untuk belajar terbang, tapi kita belajar navigasi, belajar sistem pesawat, baik dari mesin, engine, sampai yang lainnya semua harus kita pelajari. Jadi cukup berguna bekal di Keluarga. ya, Untuk profesi sekarang. ya. Dan orang tua ikhlas melepas karena kurang lebih Iya, sama. iya.